Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang ke-27 di ayat ke-26 kemarin atau tadi siang kita baca. Kita dapatnya ada faidah. Mungkin satu yang perlu disampaikan. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di antara faidah ayat yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin." Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi al-fasiqin. Kita sudah dapatkan faedah terakhir. Ini bantahan buat Qadariyah yang menyatakan perbuatan hamba itu tidak terkait dengan iradatullah, dengan masyiatullah. Ini ucapan sesat, ucapan Qadariyah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Semuanya itu dengan masyiatullah. Yang diingat oleh Syekh di poin ke-10, saya kira perlu dibaca. Kata beliau rahimahullahu taala, di antara faedah ayat ini adalah anna idlal man dhalla laisa li mujarradil masyiah. Ketika Allah menyesatkan orang-orang sesat, itu bukan semata-mata masyiah tanpa illat. Ya, karena kita yakini, Ahlussunnah meyakini af'alullah itu ada illah padanya. Ada hikmah dan illah. Sehingga ini bukan masyiah mujarradah, bal liwujudil illati allati kanat sababan fi idlalillahil abd. Tapi Allah menyesatkan orang sesat ini karena ada illatnya yang ada pada hamba, sehingga Allah sesatkan dia. Dan dalam ayat ini sebabnya adalah al-fisq, sebabnya adalah kefasikan dia. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiq. Tidaklah Allah menyesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik. Karena kefasikan dia, ya maka Allah pun sesatkan dia. Falamma zaghu azzaqallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah pun simpangkan hati mereka. Akibat perbuatan mereka, maka Allah pun sesatkan mereka. Dan berikutnya terkait dengan ayat tadi, Allah menerangkan tentang siapa mereka, orang-orang fasik Allah sesatkan ini. Allah Ta'ala, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merusak perjanjian mereka dengan Allah, tidak menunaikan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di mitsaqih, setelah kokohnya, kuatnya perjanjian tersebut. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Mereka lah memutusnya. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, 3 sifat mereka. Yang pertama, yanquduna ahdallah. Yang kedua, yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Maka ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Apa makna yanquduna ahdallah? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, al-ahd, perjanjian yang ada antara hamba dengan Allah itu adalah al-iman bihi wa bi rusulihi. Iya, perjanjian itu adalah beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya. Ya. Dan ini kata beliau ma'khudun ala kulli insan, telah diambil perjanjian ini oleh Allah dari semua manusia. Beliau sebutkan satu ayat yang di dalam surat Al-Maidah ayat ke-12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan seterusnya. Bisa dibaca nanti. Idza jaa rasulun bil ayat, ketika datang
seorang rasul dan membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innal wajib 'ala kulli insan, maka yang wajib atas semua manusia an yu'mina bih, untuk beriman. Ya, ketika mereka tidak beriman kepada Rasul, maka berarti mereka telah membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, merusak perjanjian mereka dengan Allah. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beribadah kepada Allah, maka mereka berarti yang kudu dengan ahad Allah. Yang kedua, apa makna wa yaqta'una ma amarallahu ayyusala? Mereka memutus apa Allah perintahkan untuk disambung. Yaitu kata beliau silaturahim, arham. Mereka diperintah untuk menyambung rahim, silaturahim. Ternyata mereka malah memutus hubungan rahim. Masuk padanya nusratir rusul wa nusratil haq wa difa'anil haq. Mereka diperintah untuk membela Rasul, untuk membela al-haq. Ya, tapi mereka ternyata tidak melakukannya. Justru melawan Rasul, membangkang Rasul, melawan al-haq. Yang ketiga, apa makna wa yufsiduna fil ardi? Mereka melakukan kerusakan di bumi. yakni mereka melakukan kerusakan hissiyan wa ma'nawiyan. Hissiyan yakni yang bisa diindra, katakhrib diyar, merusak negeri-negeri, dihancurkan, dibakar, diporak-porandakan. Wa qatlil anfus, atau membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan dibunuh. Ini ifsad fil ardi hissiyan. Yang kedua ma'nawiyan, melakukan kerusakan di bumi dengan ma'nawi, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, perbuatan-perbuatan maksiat, kekufuran, kenifakan, ini semua adalah fasad ma'nawi. Maka mereka adalah orang-orang merugi. Ulaika humul khasirun. Sudah kita baca berkali-kali, hum itu dhamir fasl, sehingga faidahnya taukid. Iya, mereka itu sungguh-sungguh orang yang merugi. Dan Ibnu rahimahullahu taala, dhamir fasl itu 3 faidahnya. Yang pertama untuk taukid, menegaskan, menekankan kalimat. Mereka itu sungguh-sungguh orang merugi. Yang kedua al-hasr. Hasr itu maknanya adalah isbat al-hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma siwa. Yani hanya mereka lah orang-orang yang merugi. Yang ketiga faidah dari fasal adalah izalatul lubus baina sifah wal khabar. Dalam bahasa Arab ini untuk menghilangkan kesamaran antara khabar dengan sifat, itu dalam bahasa Arab. Yang terpenting yang bisa kita pahami untuk taukid, menekankan kalimat, dan untuk hasr. Ini faedah daripada fasal ulaikumul khasirun. Nah, tentunya yang sudah kita nukil juga, khasarah itu ada 2. Ada khasarah kubra, ada khasarah sugra. Al-khasarah kubra, kerugian yang besar, ini orang-orang kafir, orang munafik, ini kekal di neraka. Kekal di neraka. Al-khasarah sugra, ini dia dapat kerugian kecil, maksudnya tidak mendapatkan keamanan dari neraka, walaupun tidak kekal di neraka. Tapi akibat perbuatan-perbuatan maksiatnya dia akhirnya terkena azab neraka, walaupun tidak kekal. Kalau kata beliau rahimahullah, al-fawaid, faedah ayat ini yang pertama kita nukil. Yang pertama kata beliau rahimahullah taala, anna naqdha ahdillahi minal fisq. Bahwasanya membatalkan, menggugurkan, merusak perjanjian dengan Allah termasuk kefasikan. Iya, sudah kita tahu juga al-fisq itu ada 2, fiskun akbar dan fiskun asghar. Fiskun akbar yang sampai mengkafirkan pelakunya, kafir. Kalau fiskun asghar tidak sampai kepada kekafiran. Iya, sehingga kata beliau rahimahullah, fakullama ra'aita sahsan qad farrata bi wajibin
Au fa'ala muharraman, setiap engkau melihat ada orang yang lalai di dalam melakukan kewajiban atau malah melakukan yang haram, fa inna hadza, maka ini adalah naqdun lil ahdi. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjatuh ke dalam fiskun akbar, bisa fiskun asghar. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, minha tahdzir min naqdi ahdillah min ba'di mitsaqi. Ini peringatan, jangan sampai kita hamba-hamba Allah itu melanggar, membatalkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, merusaknya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Lianna dzalika yakunu sababan lil fisq, kan itu adalah sebab seorang terjatuh dalam kefasikan. Bisa dengan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Yang ketiga, at-tahdzir min qat'i ma amara Allah bi an yusalla. Juga di sini peringatan untuk kita semua. Jangan sampai memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Seperti hubungan rahim. Bahkan secara khusus memutus hubungan rahim itu adalah dosa besar. Nabi kita menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannah qati', tidak akan masuk surga seorang yang memutus hubungan rahimnya. Kerabat-kerabatnya berupaya untuk menyambung hubungan silaturahmi, tapi dia menolak, dia enggan, qati'. Apalagi kalau merusak hubungan di antara kerabat-kerabatnya karena perbuatan dia. Berikutnya di antara faedah ini, ayat ini kata beliau, annal ma'asiya wal fusuqa sababun lil fasad fil ardh. Bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan kefasikan itu adalah sebab kerusakan di bumi. Dan itu adalah sebab maknawi. Sebab maknawi. Ada satu faedah penting. Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata, kata beliau, kalau ada orang berkata, alaysa yujadu fil ardi man hum sulaha. Bukankah di muka bumi ini masih ada orang-orang saleh, qaimun bi amrillah, maduna huquqi ibadillah. Mereka orang-orang saleh yang masih ada ini, mereka melaksanakan hak-hak Allah, melaksanakan perintah Allah, menunaikan hak-hak hamba Allah. Wa ma dzalik, bersama dengan itu, najidul fasad fil ardi, kita dapati kerusakan di bumi. Banyak terjadi kerusakan di bumi, padahal masih banyak orang saleh, masih ada orang-orang saleh. Bagaimana? Jawabannya dua. Tapi sebelumnya ini terjawab sebelumnya pertanyaan ini telah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Kata Rasulullah SAW, celaka, kebinasaan buat orang Arab, kebinasaan bagi orang Arab dari kejelekan yang telah dekat. Qalat, kata Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang soleh, masih banyak orang-orang baik? Qala, kata beliau Rasulullah SAW, na'am, iya. Kalaupun di tengah-tengah kita masih ada orang soleh, mungkin kita akan binasa. Kapan? Idza kathural khabath, jika telah banyak kejelekan-kejelekan. Sehingga jawaban Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika atau walaupun masih ada orang-orang saleh, mungkin terjadi kejelekan. Terjadi kejelekan, fasad, kerusakan di bumi. Padahal masih ada orang saleh, itu dengan dua sebab. Sebab yang pertama adalah banyaknya pelaku-pelaku khabath, banyaknya pelaku-pelaku maksiat. An yakthurul khabath bil amilin. Bagaimana kata beliau? Bihaitsu yakunu amatan nas ala hadh wasfi, yaitu di mana mayoritas penduduk satu negeri itu demikian keadaannya. Orang solehnya
minoritas. Kebanyakannya berbuat seperti itu. Maka ini terancam dengan kebinasaan. Yang kedua, atau kata beliau rahimahullahu taala, an yakhsura fi'lul khabath bi anwa'ihi min fi'atin qalilah. Atau yang melakukannya sedikit orang, minoritas pelakunya. Iya, pelaku LGBT misalnya sedikit, pelaku perbuatan maksiat sedikit. Namun la taqumul fi'ah salihah bigari. Tapi orang-orang saleh tidak melaksanakan kewajiban ingkar mungkar. Maka ini pun terancam kebinasaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu khassah. Takutlah kalian dari fitnah, jadi dari azab Allah Subhanahu wa taala yang ketika menimpa, tidak akan menimpa hanya orang-orang baik saja. Saya ulangi, tidak akan menimpa orang jelek saja, tapi umum. Tidak hanya orang zalim yang melakukannya, yang terkena, lebih umum, merata. Kapan ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innan nas idza ra'au munkaran falam yughayyiru ausyaka an ya'umahumullahu biqabih. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran dan mendiamkannya, tidak merubahnya, tidak mengingkarinya, maka sebentar lagi Allah akan menimpakan iqab merata kepada mereka semua. Ini Wallahu a'lam bishawab.